Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama belajar, sama-sama mengkaji. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan semoga kita semua diberkahi dalam ilmu kita, dalam amal kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu bab tamyiz ya, bab tamyiz. Sebelum itu, mari bisa melihat pemaparan yang akan disampaikan di layar. Silakan menyaksikan. Yaitu bab yang membahas tentang babut tamyiz atau bab tamyiz. Tamyiz, kita baca definisi menurut ulama nahwu. Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan benda atau zat yang masih mubham atau belum jelas. Jadi dari pengertian ini, pertama, tamyiz itu harus berupa isim, terus isim ini dibaca nasab, terus ini juga menerangkan benda atau zat yang masih mubham. Nah, bagaimana penggambarannya? Sedikit kita jelaskan maksud dari tamyiz. Maksudnya, ketika suatu kalimat sudah sempurna, sempurna itu misalnya kalau bahasa Indonesia sudah memenuhi SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau kalau di bahasa Arab, itu sudah memenuhi fi'il fa'il atau mubtada khabar. Nah, setelah sempurna ternyata ada yang ganjil di dalam maknanya. Nah, maka datanglah tamyiz untuk menjelaskan keganjilan tersebut. Ya. Jadi misalnya ada kata atau kalimat yang sudah memenuhi SPO atau SP saja atau fi'il fa'il saja, kemudian ternyata dimaknai, difahami di situ adalah ada makna yang ganjil. Ada makna yang tidak bisa dipahami, maka datanglah tamyiz ini untuk menjelaskan keganjilan tersebut. Bagaimana keganjilannya nanti kita sebutkan. Sekarang sebelum kita ke contoh, kita sebutkan dulu bahwa ternyata tamyiz itu punya aturan-aturan. Aturan-aturan tamyiz. Yang pertama, tamyiz itu pasti nakiro. Ya. Dulu kita telah sebutkan macam-macam nakiro atau ma'rifat. Yang nakiro itu adalah yang selain dari ma'rifat. Dan ma'rifat kita telah sebutkan yaitu ada 6. Silakan dipelajari lagi di sana. Silakan cek lagi di sana. Dulu kita telah sebutkan di sana. Di sini tamyiz itu pasti nakiro, ya, bukan ma'rifat. Artinya bukan dari salah satu dari 6 isim ma'rifat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua aturannya, tamyiz jatuh setelah sempurnanya kalam. Ya, jadi tamyiz itu jatuh setelah memenuhi sempurnanya kalam, yaitu batas minimalnya kalam. Ya, kalau di Indonesia ada SP itu sudah sempurna misalnya, atau fi'il fa'il saja itu sudah sempurna, atau mubtada khabar itu sudah sempurna, maka setelah itu baru datang tamyiz. Yang ketiga, aturannya tamyiz harus dibaca nasab. Nah, ini harus dibaca nasab. Kembali dari sini kita tidak boleh lupakan yang namanya tanda i'rab dan tempat-tempatnya. Ya, mulai dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannas salim, itu pasti tidak lepas, semua bab-bab di nahwu itu tidak lepas dari yang namanya i'rab. Dan di sini tamyiz dibaca nasab. Nanti tanda-tandanya tergantung dari kalimat tersebut, apakah itu isim mufrad, isim tasniyah atau jamak taksir. Itu aturan-aturan tamyiz. Kemudian kita langsung ke contoh tamyiz. Perhatikan uraian berikut. Ada kalimat yaitu tasabbaba zaidun irqan. Tasabbaba
bercucuran, apa yang fa'ilnya adalah zaidun, ya. Tasababa itu fi'il, kemudian artinya bercucuran, fa'ilnya adalah zaidun. Tasababa zaidun itu sudah sempurna karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Tasababa zaidun, apanya yang bercucuran? Irkon, keringatnya. Ya, kita rinci bahwasanya di situ tasababa yang artinya bercucuran adalah fi'il, kemudian zaid itu adalah fa'il, irkon adalah tamyiz. Bagaimana bentuk keganjilannya? Perhatikan uraian berikut. Ketika suatu kalimat sudah sempurna, yang mana pada contoh ini jika terdiri dari fi'il dan fa'il, yaitu tasababa dan zaitun, maka di situ ada kejanggalan dalam makna, yaitu zaid bercucuran. Kalau kita berhenti pada tasababa zaitun saja, yang mana itu kalimat yang sudah sempurna, maka artinya zaitun bercucuran atau zaid bercucuran. Keganjilannya dan manusia seperti Zaid itu adalah benda padat yang tidak bisa disifati dengan bercucuran. Nah, Zaid itu tidak mungkin bercucuran. Manusia kan tidak bisa disifati dengan bercucuran. Yang bercucuran kan benda yang cair. Maka datanglah tamyiz, yaitu dalam contoh ini adalah irkon, untuk menjelaskan bahwa yang bercucuran adalah keringatnya, bukan zaidnya. Ya. Jadi kalau kita berhenti tasababa zaidun itu rancu atau janggal maknanya, maka datanglah irkon untuk menjelaskan bahwa yang bercucuran adalah keringatnya, bukan zaidnya. Itu contoh yang pertama. Kemudian ada contoh yang kedua, ishtara itu isyrina qalaman. Ya. Artinya aku membeli 20 pulpen. Kalau berhenti pada ishtara itu isyrina, kalau kita mengucapkan ishtara itu isyrina saja, artinya aku membeli 20 saja, maka masih ada kerancuan dan ketidakjelasan dalam kalimat tersebut, yaitu ketidakjelasan 20 benda yang dibeli. Ya, kalau kita mengucapkan ishtara itu isyrina, aku membeli 20. Ya, orang yang mendengar pasti masih bingung, 20 apa? Walaupun itu sudah sempurna, ya, sudah terdiri ishtara itu fi'il fa'il isyrina maf'ul bih, itu sudah sempurna, akan tetapi masih ada yang janggal. Kemudian datanglah tamyiz, yaitu qalaman, menjelaskan bahwa 20 benda yang dibeli adalah berupa pulpen. Qalam artinya pulpen, yaitu qalaman menjelaskan bahwa 20 benda yang dibeli adalah berupa pulpen. Aku membeli 20 pulpen, dan di situ qalaman adalah nakiro. Bentuknya nakiro, dia bisa ditanwin, itu tanda jari, salah satu tanda nakiro, dia ditanwin dan bukan termasuk dari salah satu isim yang ma'rifat. Kemudian dia dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena dia termasuk isim mufrad. Jangan lupa akan hal ini. Ya, itu beberapa contoh. Kemudian ada juga malaktu tis'ina nakjatan. Malaktu tis'ina itu sudah sempurna. Akhirnya nakjatan di sini menjadi tamyiz, aku memiliki 90 ayam. Nakja artinya ayam. Zaidun akramu minka aban. Aban jadi tamyiz, maka artinya Zaid lebih mulia dari kamu dari segi ayah. Aban artinya ayah. Zaidun Zaid akramu lebih mulia, minka dari kamu, aban dari segi ayah. Ya. Kalau Zaid lebih mulia dari kamu, kalau kita berhenti Zaidun akramu minka saja, itu kadang orang masih rancu, masih bingung, maka datanglah aban untuk menjelaskan bahwa yang mulia adalah dari segi ayah, bukan yang lainnya. Itulah tamyiz atau makna tamyiz dari bab-bab, termasuk tamyiz adalah termasuk isim yang dibaca nasab, dan ini pahami bahwa ini harus dibaca nasab, tidak ada yang lain. Dan tanda nasab gitu kalian sudah mempelajari, Anda sudah menghafalkan. Kemudian beserta tempat-tempatnya, ya, ada isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, itu tidak boleh terlepas dari itu. Selalu hafalkan itu kedua hal tersebut, ya. Itulah materi yang ke-24. Demikian teman-teman, semoga ini bisa menambah wawasan kita dalam ilmu bahasa Arab. Dan jika nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, demikian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sama-sama telah menyaksikan pemaparan materi ke-24, yaitu tentang tamyiz ya. Sekarang saya akan coba jabarkan kembali perihal tamyiz tersebut, maka bisa dilihat di layar yang saya bagikan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita membahas tentang bab ke-23, yaitu tentang tamyiz ya. Bab, mohon maaf, bab 24. Tentang tamyiz. Baik, sebagaimana diterangkan bahwasanya tamyiz itu adalah penjelas ya, penjelas atau pencerah atau penegas, pemberitahu perihal sesuatu yang masih ambigu, masih belum jelas, masih belum sempurna begitu ya. Contoh, misal saya mengatakan saya telah membeli 10. Nah, ketika saya mengatakan saya telah membeli 10, maka kita akan sebagai pendengar akan merasa bingung, akan bertanya-tanya, iya kamu telah membeli 10 apa begitu. Ya, karena nggak dilengkapkan kalimatnya, karena nggak dicantumkan pembeliannya apa. Maka harus dijelaskan, saya telah membeli 10 pulpen misalnya. Saya telah membeli 10 pulpen. Nah, kata pulpen inilah yang dinamakan sebagai tamyiz. Kalau dalam bahasa Arab, misalnya ishtaraitu. Baik. Asyrata aklaman. Saya telah membeli 10 pulpen. Nah, ini yang dinamakan dengan tamyiz. Contoh lain. Ishta'ala. Artinya menyala. Ishta'ala. Ar-ra'su. Artinya kepala. Apa? Belum lengkap. Kepala menyala. Menyala apanya? Masa kepala menyala? Tidak kan? Apa yang menyala dari kepala? Syaiba. Artinya uban. Maka syaiba yang memiliki arti uban ini merupakan tamyiz sebagai penjelas. Gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai tamyiz.
Baik, mohon maaf barusan terjadi kendala. Saya kembalikan lagi layarnya. Baik, mohon maaf. Nah, saya ulangi kembali bahwasannya yang dinamakan tamyiz itu adalah sebagai penjelas, ya. Ketika ada suatu kata yang mana dia itu memiliki makna yang belum jelas, maka dia akan dijelaskan oleh yang namanya tamyiz. Nah, tamyiz itu sebagai penjelas, sebagaimana di sini saya jabarkan, ya. Saya telah membeli pulpen. Maka pulpen inilah adalah tamyiz. Karena kalau kita misalnya hanya mengatakan saya telah membeli 10, maka akan bertanya-tanya membeli 10 apa ini? Gitu. Akhirnya dilengkapi, dijabarkan dengan pulpen. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab ada ishtaraitu asyrata aklaman. Kata aklaman ini sebagai penjelasnya asyroh. Maka dia namanya tamyiz. Ada juga contoh lain yang saya buat tadi. Ishta'ala ra'su syaiba. Kepala menyala. Menyala apanya? Ubannya. Nah, uban ini adalah tamyiz. Ada juga yang menunjukkan jarak, ya, menjelaskan sebuah jarak. Misal, ada orang mengatakan saya telah membeli 1 hektar. 1 hektar apa? Maka akan dijelaskan di sini 1 hektar tanah. Maka tanah disinilah yang dinamakan dengan tamyiz. Oke? Bahasa Arabnya ishtaraitu hektaron, 1 hektar, ardon, tanah. Nah, ini yang dinamakan dengan tamyiz. Atau contoh lain, saya beli 1 kilo. Ya, saya beli 1 kilo. Ya. 1 kilo. Beli 1 kilo apa? Harus diperjelas. Ada 1 kilo gula, ada 1 kilo beras, kilo lain-lain gitu ya. Buah misalnya. Maka perlu diperjelas di sini. Diperjelasnya dengan apa? Dengan tamyiz, ya. Ishtara itu kiluan apa? Kita tambahkan 1 kilo beras. Beras. Bahasa Arabnya aruzan. Maka kata aruzan inilah yang dinampakkan sebagai tamyiz. Baik. Beras inilah yang dinamai sebagai tamyiz. Nah, inilah yang dinamakan dengan tamyiz, ya. Jadi kayak penjelas seperti itu, kayak penjelas, penjabar apa yang dimaksud dalam sebuah kalimat. Baik. Nah, inilah materi yang kita pelajari pada malam hari ini perihal tamyiz, ya. Untuk diskusinya bisa lanjut di dalam grup. Insya Allah apabila ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan di grup dan saya akan menjawabkan langsung sekarang, ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Malam hari ini kita ambil tamyiz. Besok kita pertemuan akan datang kita akan membahas tentang al-istitsna, ya. Pengecualian, dan itu agak rumit.
maka insya Allah akan saya mulai jabarkan di dalam grup dulu, baru kita melakukan Zoom, gitu ya. Terima kasih semuanya, jazakumullahu khairah. Semoga bermanfaat, semoga sehat walafiat, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.